Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada permainan hari ini, kita akan belajar bagaimana menghadapi pemain tipikal yang menyerang teman-teman. Kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen bertahan dan dapat meng-counter attack pemain yang mencoba menyerangnya dengan agresif, pecatur yang cukup hebat dari Uzbekistan, Javokir Sindarov. Langsung kita menyaksikan permainannya Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke-4, direspon E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, pembukaan Itali di papan. Kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, lalu D3 mensupport pion sentral ke depan. H6 tentunya juga menjaga petak penting G5. Di sini A4 tetap juga ke depan apabila gajah diusir, mempertahankan di diagonal. Pion ke D6 saat ini membuka juga diagonal gajah. Pion ke C3 dengan ide sebagai berikut, di mana dapat mensupport pion ke sentral, tentunya juga kuda ke depan untuk mensupport pion sehingga pion dapat ke petak D4, bahkan mempersiapkan rokade membawa benteng ke file E. Dan melihat rencana dari putih, disinilah hitam mencoba menyerang teman-teman, memainkan dengan pion ke G5 saat ini, mencoba meng-counter attack. Dan di posisi sebelumnya atau juga top engine menunjukkan bahwa pion melaju teman-teman, atau bahkan kuda bermanuver ke petak A3. Di sini B4 dari Magnus Carlsen mencoba menyerang dari sayap menteri. Gajah ke G7 dimainkan mempersiapkan rokade ke depan, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Kuda B ke D2 pengembangan dengan ide sudah mendukung pion sentral sehingga pion dapat melaju, maka pion ini sudah juga tidak bisa dieksekusi oleh hitam. Kuda ke E7 dimainkan mereposisi diri ke depan, membawa pion melaju, lalu gajah ke B3 dengan ide mendukung pion mungkin ke depan atau bahkan kuda menempati petak C4. Kuda ke G6 dimainkan, kuda ke C4 fokus rencana, outpost juga ke depan untuk manuver. Kita bisa bayangkan ketika menempati petak sentral D5 atau bahkan F5. G4 dimainkan, terlebih dahulu menyerang kuda, kuda ke D2, dan pion ke D5. Kita lihat bagaimana tipikal serangan yang coba dibangun oleh Javokir Sindarov. Kuda ke E3 dan C6 saat ini mempersolid juga pion satu sama lain. Tetapi mungkin Anda bertanya, mengapa bang tidak dicoba dengan D4, selalu menyerang agresif, mengancam kuda? Maka pion terlebih dahulu memukul pion pertukaran dan kuda akan ke F5 teman-teman, juga tetap menyerang pion ke depan. Gajah memukul kuda, pertukaran pion menerima menyerang kuda, kuda ke E5 menyerang pion misalkan, kuda ke C4 dapat dimainkan, membuka menteri mensupport pion menawarkan kuda. Semisal kuda memukul kuda, gajah menerima saat ini mempertahankan tetap juga diagonal yang sangat penting. Menteri ke D7 mengancam pion ke depan. Gajah juga ke F4 bisa dimainkan apabila langsung diterima pion. Di sini juga pion akan tumbang ke depan. C6 misalkan, maka F3 bisa dimainkan, pertukaran terjadi, benteng menerima, dan lagi-lagi pion tidak bisa diterima karena discover ke depan teman-teman. Kita kembali di dalam pose seperti ini, dimainkan tentunya oleh Sindarov dengan C6, terlebih dahulu mempersolid pion, benteng ke E1 saat ini, lalu benteng ke E8, menteri ke C2, di mana mendukung pion sentral di masa depan. Gajah ke E6 berlanjut, menawarkan juga gajah, benteng ke B1, lalu pion ke H5. Kita lihat teman-teman, bagaimana serangan yang coba dibangun oleh hitam saat ini. Magnus Carlsen merespon dengan benteng ke F1, lagi-lagi manuver ke depan teman-teman, untuk ke petak G3, juga menempati dominasi di petak F5. Sehingga langkah pion terus melaju adalah pilihan yang bisa dimainkan hitam, tetapi menteri ke D7 terlebih dahulu juga mempersolid ke depan diagonal ini, menghubungkan benteng satu sama lain. Kuda ke G3 fokus rencana dari Magnus, benteng ke 8, kuda ke F5, dan pion saat ini menerima pion, pertukaran terjadi, dan menteri ke D3 tentunya menawarkan endgame, menawarkan pertukaran menteri. Tentunya sebagai raja endgame teman-teman, Magnus Carlsen menyepakati hal tersebut, menteri memukul menteri, benteng menerima, di sini juga mengancam pion, gajah ke C2 dimainkan, mengancam benteng. Benteng ke-8 tentunya, karena apabila diterima teman-teman pion ini, maka benteng terjebak dengan gajah ke B2. Oke, wajib juga ditukarkan terhadap gajah. Jelas di sini memang ke depan ditukarkan, kuda juga dapat diterima dengan pion ini menjadi lemah ke depan. Tetapi kuda menerima gajah terlebih dahulu, tempo mengancam benteng, pertukaran barulah kuda menerima benteng, keunggulan kualitas pun dimiliki oleh putih.
Kita kembali teman-teman di dalam pos seperti ini. Dimainkan benteng ke-8 tentunya. Maka berlanjut G3, dimana juga mencegah kuda ke depan, juga membuka ruang bagi raja. Gajah ke F8 dilanjutkan, raja ke G2, dan kuda ke F4. Langkah yang menarik teman-teman. Tetapi Magnus Carlsen dapat merespon dengan baik ke depan dengan diterima kuda ini. Setelah pertukaran, maka coba teman-teman Anda pause video ini. Apa langkah serangan balik yang wajib ditemukan oleh putih di posisi seperti ini? Bagaimana kawan-kawan? Tentunya tidak mudah E5 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Sebelumnya teman-teman seperti ini. Langkah kuda ini, mengapa ini langkah menarik teman-teman? Walaupun sebelumnya opsi terbaik yang bisa dimainkan adalah kuda ke E7, A5 adalah opsi yang bisa dimainkan, kuda mukul kuda, pertukaran, dan gajah dapat mundur, dan tentunya ini sebanding, tetapi juga stuck bagaimana Perwira tetap di baris ke-8. Akan tetapi, Javor Sindarov merupakan pemain yang cukup agresif. Kuda ke F4, langkah trik teman-teman diterima, maka saat ini pertukaran dan E5 wajib ditemukan. Karena seperti ini, apabila diselamatkan kuda, kemana kuda melangkah? Cukup logis tentunya ke F1, maka gajah bisa saat ini memukul kuda dengan ide bahwa pion saat ini dipin teman-teman. Oke, karena apa? Di sini gajah menghalangi benteng terhadap benteng. Dengan lanjutan seperti ini, misalkan diterima, maka tidak langsung benteng memukul benteng, F3 terlebih dahulu, tempo skak, raja berpindah, benteng memukul benteng, keunggulan signifikan pun dimiliki oleh hitam. Oleh sebab itulah bagaimana pilihan ini sangat menarik. E5 teman-teman, serangan balik, kuda ke D7, dan saat ini juga kuda ke F1. Karena seperti ini sebelumnya, bagaimana bang jika saat ini diterima juga kuda ini misalkan? Masalahnya teman-teman, di sini juga menerima kuda kembali, pion menerima pion, di sini juga raja dapat menerima pion, waktu yang sama mensupport benteng, sehingga saat ini gajah memukul kuda. Sebelum gajah memukul gajah, benteng bisa menerima benteng, pertukaran gajah memukul gajah, jelas tiada kompensasi yang didapatkan oleh hitam. Dan oleh sebab itulah setelah serangan balik E5 saat ini kuda ke D7, maka berlanjut kuda ke F1, dan kita lihat dengan majunya pion sebelumnya bahwa gajah sudah mensupport kuda, dan dengan juga mundur kuda, benteng sudah mensupport pion. Sangat-sangat luar biasa bagaimana pertahanan yang coba ditunjukkan oleh Magnus Carlsen. Gajah ke D5 melakukan skak, raja ke G1, kuda saat ini menerima pion. Maka coba teman-teman, apa yang dimainkan oleh Magnus di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Kita lihat bagaimana tujuan dari hitam untuk memforken ke depan kuda di petak F3. Apabila kuda misalkan mencegah, gajah menjadi pasif, sehingga opsi terbaik tersebut benteng menerima kuda teman-teman. Langkah brilian dari Magnus. Pertukaran, gajah saat ini juga langsung menerima pion mengancam benteng, dan gajah keempat counter attack. Karena seperti ini, apabila benteng langsung mundur misalkan, maka gajah ke G5 bisa dimainkan mengancam benteng, benteng berpindah, kuda ke G3, keunggulan pun signifikan dimiliki oleh putih. Kita kembali teman-teman di dalam pos seperti ini, dimainkan gajah ke-4, maka gajah mukul gajah, benteng menerima, gajah ke E3. Kita lihat bagaimana keunggulan Perwira saat ini. F6 dicoba, maka kuda ke G3 mengancam benteng, mengancam pion, mempersolid kuda. Benteng ke C4, maka gajah ke D4 mensupport pion, juga mengancam pion F6. Raja ke F7, kuda menerima pion saat ini, lagi-lagi menekan juga pion. Benteng ke D5 mengancam kuda, kuda ke G3 mempersolid, raja ke G6, dan kuda ke E3 saat ini memforking juga benteng. Benteng memukul gajah, maka tentunya pion menerima, benteng menerima pion, B5 teman-teman. Langkah yang menarik. Mengapa demikian? Benteng menerima pion A4, masih dilanjutkan pertukaran pion, dan benteng ke C1 mengancam pion. C5 saat ini disupport oleh gajah, maka raja ke G2 mengamankan diri terlebih dahulu. Gajah ke D6, maka benteng ke D1 mengancam gajah, gajah ke E5, benteng ke D5 mengancam pion, C4, dan saat ini juga simple, kuda menerima pion mengancam juga gajah ke depan, gajah ke F4, berlanjut benteng ke D4, lagi-lagi menekan gajah, gajah ke G5. Setelah juga saat ini hitam Sindarov memainkan dengan gajah ke D5. Di sini juga ia menyerah teman-teman, karena ia mengetahui Magnus Carlsen akan melanjutkan dengan F4 menjebak gajah. Gajah berpindah,
Kuda ke E3 bisa dimainkan mengancam pion dan pion pasti tumbang. Apapun opsinya, benteng bisa menawarkan pertukaran setelah juga misalkan ditolak melakukan skak. Di sini benteng dapat menutup pertukaran misalkan terjadi A4 saat ini, maka raja ke H3 gajah terjebak teman-teman dan wajib ditukarkan jelas di sini. Ke depan pion dihentikan dan unggul 2 juga pion teman-teman. Maka di sini pun cukup mudah ke depan bagi Magnus Carlsen memenangkan permainan. Luar biasa bagaimana Magnus Carlsen meredam juga serangan yang cukup agresif di mana di dalam posisi ini teman-teman. Ketika hitam memainkan kuda ke F4 melakukan skak, tentunya 95% pecatur apalagi juga dalam format waktu yang cukup singkat akan juga jatuh dalam jebakan setelah pertukaran apabila tidak ditemukan teman-teman langkah serangan balik yaitu dengan pion ke E5, dan ini yang ditemukan oleh Magnus Carlsen dan memenangkan permainan. Luar biasa. Dan ada pun ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Magnus Carlsen 93,5% dengan satu langkah brilian dan Javokr Sindarov 89,4%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye bye.